Oke, roll action. Tapi ya belum ada titik temu seperti itu. Kalau Mbak Meta gimana Mbak perasaannya Mbak akhirnya tapi mediasi deadlock nih Mbak? Kalau aku sih lebih to the point aja ya. Sekarang ya pada intinya benar tadi kata yang dibahas sama Komanci itu adalah poinnya ke anak-anak. Sampai saat ini sih kalau secara hukum saya masih istri sah dari suami saya ya Yogi. Saya masih istri, kita masih suami istri karena kan putusan dari pengadilan memang kita belum gugatan juga ya gitu, baru mau pengajuan gugatan. Jadi saya pengen tahu aja mediasinya mau sampai seperti apa, tapi sepertinya untuk sekarang itu memang tidak ada titik. Benar tadi yang saya ikutin aja proses hukumnya, ya ikutin aja proses hukumnya. Saya minta kabar info selanjutnya sama kuasa hukum saya, udah seperti itu aja. Terus pada intinya lebih ke anak sih. Sekarang kan saya lebih butuh tempat tinggal untuk anak-anak saya yang sekarang kan belum proper nih mas gitu loh. Sementara saya masih tinggal di kediaman teman saya gitu loh. Jadi nggak mungkin dong saya harus kesini, saya pindah ke sini, saya kontrakan ini gitu. Sementara sebelumnya kan saya fasilitas rumah saya udah ada, apartemen dulu saya punya, fasilitas mobil saya punya. Kan saya selama saya menikah udah habis gitu loh. Saya pengen ya harus berjalan apa adanya seperti dulu lah. Tempat tinggal untuk anak-anak saya untuk berlindung biar nggak kehujanan, kepanasan gitu loh mas. Saya cuma minta itu. Kalau memang kamu tidak bisa memberikan rumah tersebut ya kita ada etikat lainnya kok gitu, tinggal dibicarakan seperti itu. Ya. Terakhir Bang, harapan seperti apa nih Bang Maci? Kasus ini Bang langsung. Kalau harapan kita dan tentunya juga harus disinkronkan dengan harapan klien ya. Kami selaku kuasa hukum juga menunggu itikat baik dari terlapor. Kita ini sudah dia melakukan permohonan mediasi, kita juga datang secara diundang juga oleh tim PPA Polres Jakarta Timur yang sudah memfasilitasi dengan baik. Tentunya juga kami meminta konkretnya apa sih dari terlapor ini meminta mediasi. Kalau hanya minta damai, tidak ada tanggung jawab kepada anak, kepada klien kami, ya kami juga tentunya ya tidak bisa menerima secara bentuk tanggung jawabnya hanya permintaan maaf seperti itu. Karena kan Mbak ada anak di sini, ada kerugian secara fisik, psikis, bahkan sampai perlindungan perempuan dan anak pun juga tanpa kami mengajukan aduan pun juga memanggil. Kami tetap di sini karena ini prosesnya pidana ya. Kami langkah hukumnya ya tegak lurus sampai ada peluluhan dari klien kami terkait apa sih tanggung jawab dari terlapor kepada anak dan kepada korban dalam hal ini klien kami. Dan kami juga kedepannya akan segera mengajukan gugatan cerai kepada terlapor sebagai langkah tegas kami bahwa kami selaku pelapor pun akan mengajukan gugatan dan kita perlu status yang jelas nantinya kedepannya untuk klien kami seperti itu tanpa menggugurkan tindak pidana seperti itu. Bang, kondisi anak-anak saat ini seperti apa Bang? Kalau kondisi anak-anak yang saya dengar dari klien kami ya sejauh ini sama klien kami ya tetap dijaga makannya, dan klien kami sendiri yang bekerja keras untuk menghidupi anak-anak dari klien kami. Dan untuk ke depannya tadi juga saya mengetuk kepada terlapor, ini loh masih ini loh ada anak-anak, ada 2 malaikat yang harus dinafkahi. Dan kalau misalnya tidak dinafkahi, ini bisa loh ada pelaporan penelantaran anak. Bisa saja kita menggunakan hak hukum yang kami masih cadangkan kepada terlapor ini. Masih banyak, kita masih membuka ruang sebenarnya. Dan kalau untuk anak-anak, untuk kondisinya lebih lengkapnya bisa gimana Mbak Meta? Ya untuk anak-anak saya kan
kemarin itu pas terakhir kita pindahan di rumah mertua ya kan, saya kan membuka peluang untuk Yogi, bapaknya dari ngobrol bukannya sedih mikirin anak susu 100.000 nggak dikasih. Bukan sedih.